Sebenarnya yang mau saya pertanyakan juga, dengan adanya revisi undang-undang yang kemarin masuk kembali ke prolegnas, itu kan masyarakat bertanya kan, sebenarnya apa sih yang mau dibahas lagi, sedangkan undang-undang itu baru saja disahkan di 2023 dan turunannya aja belum ada. Kenapa pemerintah sampai saat ini belum menuntaskan, merampungkan peraturan pemerintah itu? Ya, begini. Revisi atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Komisi 2 DPR RI masih menunggu pendalaman dari Badan Keahlian DPR RI terkait draft RUU ASN agar aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terserap dengan baik dan sejalan dengan desentralisasi pemerintahan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsem menyampaikan, saat ini naskah akademik dan draft RUU ASN sedang disusun Badan Keahlian DPR RI dengan mempertimbangkan kondisi terkini. Komisi 2 DPR RI juga masih terus menyerap aspirasi publik, salah satunya terkait tenaga honorer yang masih ada di tingkat pusat maupun daerah, agar seluruhnya diangkat melalui jalur P3K termasuk skema P3K paruh waktu. Selain itu, menurut Zulfikar, pemerintah sedang mempertimbangkan merancang peraturan pemerintah untuk memberikan hak pensiun bagi P3K. Yang P3K itu menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi pada tenaga honorer atau sebutan lain, dan sekarang itu sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan, bahkan hampir selesai. Sampai-sampai pemerintah membuat kebijakan agar semua tenaga honorer atau sebutan lain yang ada di pusat dan daerah itu terakomodir, ya kan, menambah juga slot untuk P3K paruh waktu. Jadi ini bagus. Ya. Sebenarnya yang mau saya pertanyakan juga, dengan adanya revisi undang-undang yang kemarin masuk kembali ke prolegnas, itu kan masyarakat bertanya kan, sebenarnya apa sih yang mau dibahas lagi, sedangkan undang-undang itu baru saja disahkan di 2023 dan turunannya aja belum ada. Bagaimana sebenarnya posisinya ketika ingin membahas, tapi yang kemarin aja turunan dari undang-undang itu belum terlihat? Ya, kalau saya secara pribadi lebih baik kita fokus ya menyelesaikan peraturan-peraturan yang berikutnya, turunan dari Undang-Undang 2023 itu. Oke. Ketimbang kita melakukan revisi lagi, gitu loh, ya kan? Toh kita udah cukup lama kemarin loh. Energi kita tuh sangat besar, menyusun sama 3 tahun, ya kan? Jadilah undang-undang itu yang menurut saya sementara ini undang-undang itu sudah cukup bagus, sudah cukup representatif gitu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tinggal detailnya, terutama masalah tenaga honorer itu kita masih menunggu peraturan pemerintah yang lebih rinci untuk menyelesaikan ya urusan masalah tenaga honorer itu. Gitu loh. Revisi undang-undang ASN kemudian Bapak mempertanyakan sebenarnya apa sih urgensinya? Ternyata begitu dilihat ada part-part yang mungkin Bapak tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat memang ya untuk revisi undang-undang itu kembali dibahas. Ya, tapi khusus untuk KASN saja, karena itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya soal KASN, keberadaan KASN. Nah yang lain menurut saya sih kan udah selesai. Sebetulnya kalau masuk prolegnas lagi per hari ini, itu sudah terkoreksi. Terkoreksi itu artinya? Udah nggak masuk lagi. Oh sudah keluar dari prolegnas. Dari shortlist ya. Jadi 2025 sudah tidak lagi karena udah lewat nih. Kemarin 2026 pun teman-teman Komisi 2-nya sendiri udah mengkoreksinya. Dia nggak masukin lagi itu undang-undang ASN, dia masukin lagi undang-undang pemilu. Yang menjadi prioritas di 2026 gitu. Nah, kita nggak tahu nanti di 2027. Tapi kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Jadi sebenarnya udah nyambung nih. Jadi kalaupun nanti masuk di prolegnas sudah ada dalam long listnya, gitu ya. Kalaupun masuk nanti di 2026 akhir atau 2027, itu temanya sudah jelas. Karena masuk pembahasan
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghidupkan kembali KSN. Oke. Gitu. Tapi seberapa kuat sih Pak Komisi Aparatur Sipil Negara ini nantinya? Nah, jadi gini, KSN ini kan dulu berfungsi sebagai sebagai pengawas lah ya. Oke. Pengawas terhadap seluruh kinerja atau kerja-kerja ASN. Oke. Dan sekaligus juga dia tempat penyelesaian kalau misalnya ada dalam tanda petik dispute atau sengketa antara ASN dengan ASN, ASN dengan atasannya dan segala macam seperti itu gitu. Waktu itu juga kami sebagian besar di Komisi 2 menganggap komisi ini penting. Tapi memang beberapa kasus ya terutama di kepala daerah. Kemarin tuh banyak yang komplain tentang keberadaan KSN ini karena dianggap menambah birokrasi. Sebetulnya sesuatu yang wajar juga. Karena begini ya, kadang-kadang yang namanya pimpinan itu kalau melihat anak buah ini kan ya dia mau ngatur semuanya. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau ada anak buahnya yang melawan atau ngadu ke tempat lain, itu kan kadang-kadang pimpinan tuh merasa terganggu gitu loh. Tapi sebenarnya dalam rangka untuk supaya menjaga kualitas kerja, kinerja, birokrasi gitu ya. Ya, memang kan harus ada check and balances. Iya, setuju. Gitu loh. Kan nggak boleh kita biarkan ada pimpinan yang berlaku sewenang-wenangan gitu loh. Nah, itu sebetulnya posisi keberadaan KSN. Nah, tapi nanti menurut saya perlu dirumuskan memang ya, KSN ini lembaga yang seperti apa. Nah, kemarin salah satu kritiknya adalah KSN ini powerful gitu ya. Tapi juga sebetulnya nggak powerful amat juga, karena dia cuma sifatnya rekomendasi. Rekomendasi itu pun nggak dikerjakan juga nggak ada sanksi apa-apa. Nah mungkin itu yang juga nanti perlu kita pikirkan. Tadi Bapak sudah menyinggung sebelum kita break terkait dengan turunan dari Undang-Undang ASN yang sudah disahkan di 2023 sampai saat ini sudah diimplementasikan loh ini untuk pengangkatan P3K kan. Tapi apakah itu tidak pernah dikomunikasikan juga? Atau ditanyakan dari Komisi 2 mungkin ke... Oh kalau dulu waktu saya di Komisi 2 ya setiap udah lewat tenggat waktunya itu kita tanya terus. Apa Pak jawabannya? Ya sedang diproses, sedang dikerjakan gitu loh. Mungkin ya. banyak kali ya PR-nya. Nah tapi saya mencoba memahami kenapa pemerintah sampai saat ini belum menuntaskan, merampungkan peraturan pemerintah itu ya. Begini, memang masalah penyelesaian tenaga honorer ini nggak sederhana, ya kompleks gitu loh. Tapi catatannya adalah ya kalau kita ini bekerja untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, ya suka atau tidak suka, mau tidak suka, kita harus dengar ini aspirasi ini jutaan, ya tenaga honorer ini jutaan, dan mereka sudah bekerja mengabdikan dirinya loh dengan serius, gitu loh, ya kan? Even termasuk misalnya walaupun tadi saya katakan di awal penghargaannya masih minim, ya, maksudnya gajinya kecil, kadang-kadang nggak dibayar, segala macam itu, tapi mereka tetap mau bekerja. Nah ini kan nggak boleh kita abaikan. Nggak boleh kita itu yang harus saya kira harus menjadi komitmen kita dulu baik di DPR maupun di pemerintah. Nah kemudian baru persoalannya ketika persoalan kedua adalah ketika kita sudah punya komitmen, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Ujung-ujungnya masalah anggaran. Oh gitu. Berarti ini terkendalanya mungkin karena masalah anggaran itu? Nah ujung-ujungnya. Ya nanti pertama gini kadang-kadang ya. Mulai dari database, saya selalu bertanya itu dulu dari PAN RB dan kemudian BKN, bisa nggak Bapak Ibu memberikan data base yang pasti berapa sebenarnya sekarang jumlah tenaga honorer? Nah itu nggak gampang mereka menjawabnya dengan data yang valid. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan masalah soal database. Satu problemnya. Yang kedua adalah soal ini menjadi tanggung jawab siapa nanti? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Makanya saya sering mengatakan bisa jadi kasus tenaga honorer ini merupakan mereka ini adalah korban ya ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Di satu saat dulu ya pemerintah pusat mempersilahkan kepada pemerintah daerah
silahkan merekrut tenaga honorer gitu. Saya juga bisa memahami kalau pimpinan sebuah institusi atau pemerintahan kalau disuruh pilih, Bapak mau mengangkat tenaga honorer atau ASN, pasti pilihannya tenaga honorer. Kenapa? Karena mengaturnya lebih mudah, ya kan? Ngangkat mau berhentinya kan kapan saja boleh, putusin kontrak boleh aja, dan lebih murah gitu loh. Dibandingkan misalnya kalau PNS kan nanti harus mikirin seleksinya, mikirin nanti dia pensiunnya, segala macam gitu. Nah maka waktu itu berendung-bendung lah menerima tenaga honorer. Iya. Nah begitu suruh bayar, pemerintah daerah nanya, mana kalian kan suruh kita kemarin suruh rekrut nih. Nah pemerintah bilang, loh kan kita suruh rekrut aja, kira-kira begitu kan. Oke, berarti ada miss di situ. Ada miss. Nah makanya sekarang yang banyak masalah tuh kan soal tenaga honorer di daerah kan. Nggak jarang tenaga honorer di kementerian lembaga di pusat. Oke. Yang banyak problem tuh kan di daerah. Oke. Gitu. Karena Nah, ada missnya di situ. karena sudah terekrut kan nggak mungkin bisa kalau banyak orang rame kan begitu di PHK rame-rame kan bisa backfire sama itu kan. Ya. Jadi tadi satu soal database, yang kedua sekarang nanti mau tanggung jawab siapa. Nah, yang ketiga nanti urusannya ujung-ujungnya anggaran. Oke. Nah, itu yang menurut saya tadi kompleks. Tapi sekali lagi, seberat apapun masalahnya, sekompleks apapun masalahnya, kita harus kembali kepada komitmen tadi. Ini orang-orang, manusia-manusia Indonesia yang sudah bekerja Yes. buat kepentingan bangsa, buat kepentingan daerahnya. Ya. Kita nggak boleh lepas tanggung jawab terhadap mereka. Mau sampai kapanpun, mau berapa lama pun, kita harus committed menyelesaikan, mencari solusi bahwa mereka harus selesai urusannya itu. Kemarin saya sempat membaca dari beberapa media terkait dengan harapan dari salah satu honorer itu kan banyak ya, termasuk dari guru pun juga banyak juga yang masih berstatus honorer. Salah satu harapannya adalah guru itu kan memiliki tugas yang sama-sama mengajar. Ibaratnya seperti itu ya. Sama-sama mengajar, sama-sama mencerdaskan. Harapannya semuanya menjadi PNS nih dengan kewajiban dan hak yang sama. Nah gini, jadi PNS itu kan dari dulu kita sudah mengatur sebetulnya PNS itu ada batasan-batasan tertentunya, ada grade tertentu gitu loh. Karena bagaimanapun kan kita juga harus menjaga ini kualitas birokrasi kita, Yes. gitu ya. Makanya ada seleksi-seleksi. Nah, salah satu juga mungkin yang jadi problem ya sebetulnya di dalam penataan ke-ASN kita ini gitu. Kita jangan lupa loh ya, masalah resources ya, resources yang harus kita tempatkan di dalam birokrasi kita itu bukan Bapak Ibu yang selama ini sudah bekerja di situ sebagai tenaga honorer. Tapi masih ada juga loh adik-adik mahasiswa kita yang dulu sekolah SD, SMP, SMA, dari mahasiswa gitu loh. Nah, kalau ini jumlah jutaan orang ya kita sudah siapkan dengan formasi terbatas. Misalnya tenaga honorer mau masuk semua ke sana, ya mereka ini jadi yang fresh graduate ini bisa jadi nggak ada tempatnya juga. Oke. Nah itu loh yang mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan kita, pertimbangan pemerintah gitu loh. Nggak bisa kita abaikan sebagai produk kemajuan kita juga, ya hasil pendidikan, hasil sistem pendidikan kita. Mereka sekolah bagus-bagus, sekolah di universitas yang bagus-bagus juga gitu loh ya. Nah kan nggak mungkin nggak kita tempatkan di ASN. Gitu loh. Nah makanya kenapa kita bagi kemarin, misalnya Bapak Ibu tadi misalnya tes sama orang yang lulusan fresh graduate gitu ya dari ITB misalnya di UI, yang agak susah berkompetisi itu nanti pasti udah kalah. Oke. Makanya kita bagi Antara P3K dan gitu loh. PNS gitu. Nah selain itu juga kan ada batasan umur. Sekarang umurnya juga mungkin udah rata-rata 50-60 tahun gitu. Udah nggak bisa masuk, nggak mungkin kita rubah aturannya masuk PNS jadi 50 tahun gitu loh. Makanya waktu itu kita juga komunikasi. Itu yang saya tanya tadi sama yang saya bilang itu. Ibu, Bapak maunya gimana sih? Kami ini nggak muluk-muluk gitu. Cuman kami ini pengen dihargai aja. Gitu loh. Nah, makanya kita tempatkan, kita cari tempatnya di mana yang mereka menjadi tempat yang terhormat.
sesuai dengan yang sesuai dan yang lain kriteria lainnya lah ya, Pak. yang sesuai dengan situasi mereka yang mereka miliki kemarin gitu. Tapi intinya adalah bahwa kita nggak boleh mengabaikan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini mengabdi buat bangsa dan negara. Dan semoga nanti KASN juga bisa hadir dan memperkuat kembali ya Pak. Jadi semuanya bisa Amin, amin, terrealisasi dengan baik. Amin, amin, amin.